Jalan redup elektabilitas Nasdem, Anies bukan jalannya maju Capres 2024. Pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Teguh, katakan itu. Satu bulan lebih kehadiran Anies Baswedan di Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, dinilai belum mampu mendongkrak elektabilitas partai besutan, Surya Paloh tersebut. Sejumlah lembaga survei memprediksi tingkat keterpilihan Nasdem, di pemilu 2024 mendatang malah turun. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pamor Anies, sebagai salah satu kandidat, yang punya elektabilitas tinggi. Hasil survei hampir semua lembaga, menempatkan Anies selalu berada di 3 besar, bersama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2022, Partai Nasdem diketahui secara resmi, mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden atau capres. Namun, usai deklarasi, berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem belum menyentuh angka 9%, sebagaimana yang diperoleh pada pemilu 2019. Litbang Kompas memasukkan Partai Nasdem ke dalam kategori Partai Papan Menengah. Elektabilitas Partai Nasdem hanya 4,3%, menempati urutan ke-7 di bawah PKS, 6,3%, dan PKB 5,6%. Hasil itu diperoleh dari survei yang digelar melalui tatap muka pada tanggal 24 September sampai tanggal 7 Oktober tahun 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error penelitian sebesar kurang lebih 2,8%. Sementara, hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting atau SMRC memperlihatkan elektabilitas Partai Nasdem di angka 5,4%, menempati urutan ke-7. Berada di bawah PKS 6,9% dan Demokrat 5,5%. Survei SMRC dilakukan secara tatap muka pada 3–9 Oktober tahun 2022. Populasi dari survei ini seluruh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Dari populasi itu, dipilih secara random sebanyak 1.220 responden, di mana respons rate sebesar 1.027 atau 84%. Margin of error survei, dengan ukuran sampel tersebut, diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil lebih buruk dipaparkan survei LSI Denija, yang menyatakan, Nasdem tidak lolos parlemen dengan perolehan 3,9%. Berada di bawah PKB 5,9% dan Demokrat 5,4%. Hasil itu diperoleh dari survei yang dilakukan LSI Denija dengan metodologi multistage random sampling terhadap 1.200 responden pada 11–20 September tahun 2022. Survei dilakukan sebelum deklarasi Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9%. Senada, hasil survei Indekstat juga menyatakan, Partai Nasdem tidak lolos parlemen, dengan elektabilitas 2,1%. Berada di bawah PKS 6,2% dan Demokrat 5,2%. Survei diselenggarakan pada 10–19 Oktober tahun 2022, dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai, secara tatap muka. Margin of error, kurang lebih 2,8%, pada tingkat kepercayaan 95%.